Pesan saya terakhir kepada para asosiasi mitra MBG yang mungkin jumlahnya sudah ribuan ini, dapurnya aja sudah 27.000 dapur atau apalah, saya tidak tahu. Jadi itulah konsekuensi logis yang Anda harus terima. Karena kesalahan mutlak Anda menanamkan mindset bahwa MBG ini adalah proyek bisnis. Itu kesalahan Anda, bukan kesalahan kami rakyat Indonesia. Dan kami tidak akan ikhlas, tidak akan rela uang-uang kami yang dikumpulkan di pajak kemudian dibayarkan kepada Anda sebagai kompensasi atas kesalahan, ketololan dari pejabat-pejabat di BGN. Itu pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kita jeda sejenak membahas tentang proses hukum dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Kita lupakan dulu sejenak. Jangan kita lupakan sementara karena kita harus mengawal kasus ini karena ini akan mencerminkan bobrok atau tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kita kembali ke laptop bicara tentang MBG. Saya mendapat berita dari teman yang mengatakan ada asosiasi mitra MBG itu mengancam melakukan aksi mogok nasional dengan cara menggembok dapur kalau tidak ada kejelasan tata kelola MBG oleh BGN. Mereka memberikan tenggat waktu sampai 17 Agustus 2026. Ini ancaman serius. Dan ada anggota DPR dari Komisi 9 yang merasa gemetar, takut kalau ancaman ini terbukti sehingga program MBG akan berantakan. Pertanyaan saya, apakah anggota DPR ini tidak sadar bahwa MBG ini program yang berantakan dari awal? Saya bisa mengerti ancaman dari mitra MBG itu karena apa? Karena ternyata dalam tata kelola MBG itu ada BGN, kemudian ada mitra MBG yang menyediakan modal, menyediakan semua fasilitas, lalu dapurnya dikelola oleh SPPG. SPPG ini kita tahu yang pernah kita kritisi ada 3 orang itu akan menjadi ASN, aparatur sipil negara. Jadi mereka itu hanya bokhir, menyediakan uang, modal, fasilitas dapur dan sebagainya. Operasional dari dapurnya dijalankan oleh SPPG. Mereka adalah orang yang mengharapkan balik modal atau keuntungan. Mereka hanya memandang MBG dari segi bisnis. Mereka tidak akan bisa diberikan pengertian bahwa ini program sosial yang luar biasa, yang mulia dari Presiden untuk memberikan asupan gizi yang memadai buat anak-anak sekolah. Mereka tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya berpikir orientasinya bisnis, untung. Nah, buntung mereka nggak mau. Padahal bisnis itu ada 2 sisi. Kalau nggak untung ya buntung. Itu suatu hal yang jamak atau lazim. Nah, yang saya bahas adalah dari DPR. Ini kenapa ya mereka ketakutan? Bukankah mereka harusnya memberikan saran kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden atau BGN, untuk sesegera mungkin kerusakan tata kelola ini diperbaiki. Dan yang penting lagi, mereka harus berhadapan dengan masyarakat yang menuntut bahwa
agar uang rakyat yang dikumpulkan oleh negara lalu dimasukkan di APBN ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik dengan cara MBG ini hanya diberikan kepada penerima manfaat yang layak seperti anak di daerah 3T, ibu menyusui, ibu hamil, anak balita, anak dengan 1000 kelahiran pertama. Nah, kalau di sisi ini sebetulnya fokusnya bukan ke anak sekolah di Jawa, di Sumatera atau di Kalimantan, tapi justru lebih banyak kalau anak sekolah itu daerah 3T, sedangkan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan sebagainya lebih fokus pada anak balita yang belum sekolah tentu saja, anak dengan 1000 hari kelahiran pertama, ibu menyusui, ibu hamil, selesai. Nah, konsekuensinya apa? Positifnya adalah lebih terarah. Harapan Presiden untuk menumbuh kembangkan tunas bangsa dengan cara menurunkan angka stunting akan tercapai. Yang kedua, APBN kita tidak perlu boncos atau bobol seperti yang sekarang. Toh akhirnya dikorupsi juga oleh maling-maling itu kok. Tapi negatifnya adalah BGN harus berhadapan dengan mitra MBG karena apa? Karena mereka sudah merasa memegang SK dari pimpinan BGN yang lama. Mereka merasa akan punya hak untuk melaksanakan SK itu. Kalau tidak, mereka akan menuntut. Ya, gugatan-gugatan dari mitra MBG ini harusnya dihadapi oleh BGN. Karena itu konsekuensi logis dari kesembronoan pimpinan BGN dan anak buahnya di bawah yang melakukan tata kelola dengan cara yang sangat brutal, buruk. Jadi ancaman mogok ini bagi saya ya sah-sah saja dilakukan oleh mereka, tapi bagaimana kita menghadapi mereka tidak perlu panik. Pemerintah harus punya ketegasan. Misinya adalah untuk menurunkan angka stunting, untuk menciptakan ekosistem tumbuh kembang anak yang lebih baik. Itu penerima manfaatnya difokuskan. Kalau sekolah, saya sarankan yang seperti dulu, berdayakan kantin sekolah, berdayakan dapur posyandu di desa-desa. Itu jauh lebih bagus daripada dengan pola pakai dapur SPPG dengan mitra-mitra SPG yang orientasinya hanya cari uang. Mereka tidak malu-malu mengancam mogok nasional karena yang dipentingkan mereka adalah modalnya kembali. Mungkin ada yang terlanjur pinjam di bank, menggadaikan aset atau apapun, itu risiko. Mereka harus diberikan satu risiko bahwa dalam bisnis, karena kepentingan mereka kan bisnis, itu kalau nggak untung ya buntung sudah. Itu bisnis judgment rule yang terjadi. Jadi menurut saya DPR harus memberikan penguatan kepada pemerintah untuk tegar menghadapi gelombang gugatan dari mitra MBG ini. Karena itu kesalahan mutlak dari BGN dan DPR menurut saya. Karena apa? Karena selama ini komisi mitra BGN, itu komisi 9 kalau tidak salah, seharusnya mengkoreksi, memberikan arahan, memberikan guidance, panduan kepada BGN untuk melakukan tata kelola. Mereka biarkan saja kok BGN merajalela seperti sekarang. Brutal, ugal-ugalan. Para maling-maling itu merampok uang rakyat. Dan pimpinan-pimpinannya juga diam kok. Ada Menko, ada menteri-menteri yang lain. Ada presiden juga tidak bertindak apa-apa untuk mencegah kebrutalan korupsi itu. Begitu sudah korupsi besar-besaran, uang mungkin sudah habis, sudah ditilap kemana-mana, sudah kebakaran terlanjur berkobar kemana-mana, baru dipadamkan dengan semprotan ember air. Nggak akan padam. Pasti memakan korban. Bagi saya,
Asosiasi Mitra MBG ini adalah salah satu collateral damage dari ketololan para pimpinan BGN dalam mengelola MBG. Harus diterima konsekuensinya. Kami rakyat tidak ikhlas, tidak rela kalau uang kami dari pembayaran pajak yang dikumpulkan dalam APBN itu harus dibuang hanya sekedar untuk memenuhi nafsu syahwat mencari keuntungan dari asosiasi Mitra MBG. Mereka seharusnya dari awal sudah sadar bahwa ini adalah keputusan bisnis bagi mereka. Bisnis kalau nggak untung ya buntung. Nah, ini yang seharusnya ditanamkan kuat oleh BGN kepada Mitra MBG ini. Mungkin dulu mereka sudah dikasih janji-janji manis pasti untung, ada begini-begini. Mereka tidak sadar bahwa semua ini di era keterbukaan ini itu bisa disorot, publik bisa menyorot kelakuan-kelakuan lacung para pimpinan BGN ini. Jadi singkat cerita, saya masih ingin melihat pembenahan tata kelola sesuai dengan arahan Presiden. Penerima manfaat difokuskan, sekali lagi daerah 3T, anak-anak sekolah di sana, ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan 1000 kehadiran pertama dan anak balita, itu saja. Kalau perlu nilai proporsinya dinaikin, bukan 10.000 atau 15.000, tapi dinaikkan jadi 25.000, 30, karena jumlahnya mengecil, kuantitasnya kecil, otomatis kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar seperti sekarang. Karena diberikan besar seperti sekarang juga percuma kok. Untuk membeli motor dikorupsi, untuk membeli sabuk, kaos kaki, TV, ugal-ugalan semua nggak masuk akal. Dan DPR membiarkan. DPR juga mempunyai andil salah dalam hal ini. Jadi pesan saya terakhir kepada para asosiasi mitra MBG yang mungkin jumlahnya sudah ribuan ini, dapurnya aja sudah 27.000 dapur atau apalah, saya tidak tahu. Jadi itulah konsekuensi logis yang Anda harus terima. Karena kesalahan mutlak Anda menanamkan mindset bahwa MBG ini adalah proyek bisnis. Itu kesalahan Anda, bukan kesalahan kami rakyat Indonesia. Dan kami tidak akan ikhlas, tidak akan rela uang-uang kami yang dikumpulkan di pajak kemudian dibayarkan kepada Anda sebagai kompensasi atas kesalahan, ketololan dari pejabat-pejabat di BGN. Itu pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.